Oke, baik. Silakan moderator dimulai. Moderator dibuka mute-nya. Saya dari tadi salam. Kenapa nggak ada yang jawab? Ternyata belum dibuka. Allahu Akbar. Udah direkod lagi. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Warung Tahsin yaitu Al-Ustadz Asqalan Hafizullah Ta'ala. Yang kami hormati para peserta daurah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim kami. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita yang mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan suratul Fatihah, yang ketiga acara inti, yang keempat doa, dan yang keenam penutup. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pembacaan suratul Fatihah yang insya Allah akan dibawakan oleh Bunda Mukminah. Kepada Bunda Mukminah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Mukminah yang telah membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang Bunda bacakan pada malam hari ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu bedah buku ya. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Baik, kepada Ustadz Asqalan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassir Waalaikumsalam li warahmatullahi amri wahlul 'uqdatam min wabarakatuh. lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma as'aluka bi annani ashiduka anta Allahus samad alladzi lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka astaghfirullah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin.
Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Allah berikan panjang umur. Nah, kembali lagi kita pada sesi membedah buku Asy-Syafi'i part ke-7 ya, insyaallah. Sekarang kita masuk pada mad asli ya. Kita masuk pada sesi mad asli atau rumus hukum-hukum mad. Mad asli ya terbagi menjadi rumus mad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada golongan mad asli atau mad tabi'i. Yang kedua ada golongan yang namanya mad far'i. Makna mad far'i, apa itu mad far'i? Ya far'i itu ya far'i maksudnya adalah percabangan. Ya mad asli itu artinya adalah bacanya yang dipanjangkan atau kelompok-kelompok mad asli atau mad tabi'i, dan mad far'i itu adalah artinya percabangan. Baik. Kita akan masuk pada mad asli ya atau mad tabi'i. Saya rasa banyak teman-teman yang sudah paham apa itu mad asli atau apa itu mad tabi'i. Mad asli secara bahasa artinya adalah ya panjang bacaan ya atau bacaan yang panjang, yang asli. Asli itu maksudnya sesuai dengan rumus aslinya. Kalau tabi'i itu yang dikira-kira. Mad tabi'i itu atau panjang bacaan yang dikira-kira gitu. Ya, mad asli itu artinya adalah panjang bacaan. Kalau mad tabi'i itu adalah panjang yang dikira-kira. Rumus mad asli ada 3. Di sini dikatakan penulis huruf mad asli ada 3, yaitu waw sukun, ya sukun, dan alif. Maka tersusunlah rumus ya mad tabi'i atau mad asli. Yang pertama apabila alif ya apabila fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, dan dhamma bertemu dengan waw sukun. Maka dibacanya dipanjangkan 2 harokat. Ya, saya rasa sebagian dari ibu-ibu di sini atau bapak-bapak sudah mengerti apa itu mad asli. Ya, ini adalah rumusnya. Perhatikan, di sini sudah ada rumus. Ya, ada fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, atau dhamma bertemu dengan waw sukun. Perhatikan di sini ada 2 penulisan. Ada ya-nya, ada ya cetakan Indonesia, ada alif cetakan Indonesia, ada waw cetakan Indonesia. Kalau waw yang kecil ini cetakan Madinah ya, Bu. Ya, yang ada di sini cetakan Madinah. Lihat, itu sudah ada perbedaannya masing-masing. Ya, cetakan yang Indonesia sama cetakan yang Madinah untuk mempermudah. Jadi nggak bingung tuh. Alifnya yang cetakan Madinah dia jauh lebih kecil. Ya-nya juga beda dia bentuknya. Kayak seperti sukun terbalik. Kalau waw dia sama tapi untuk itunya jauh lebih kecil. Ya, baik. Kita langsung praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi setiap mad asli panjangnya harus sama, sejajar, setara. Contohnya di sini sudah dibulatkan nih. Sudah diberikan warna hijau. Bismillah, bismillah. La-nya ada
lafaz Allah ada mat asli tuh. Ada atau mat tobi atau ada mat. Maka kalau hitungan jari gunakan 2 ruas jari. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kepanjangan ya. Untuk pelajar yang baru ya atau belum kuat feelingnya, maka gunakanlah ruas jari atau menggunakan 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Gunakan 2 ketukan. 6. Dan berikutnya adalah madiwad. Apa itu madiwad? Teman-teman perhatikan. Made iwad. Nah, saya akan memberikan sedetail mungkin pada sesi ini ya, mad iwad ya, takutnya banyak yang masih bingung. Mad iwaw itu secara bahasa artinya adalah menggantikan. Mad panjang yang digantikan. Bacaan panjang yang digantikan. Made iwad. Lalu rumusnya adalah apabila fathatain bertemu dengan alif setelahnya waqaf. Yang kedua, apabila hamzah yang berharokat fathah. Ya. Apabila hamzah yang berharokat fathah tain. Jadi wajib cuma hamzah doang. Yang berharokat fathah tain dan dia berada di waqaf. Dan dia berada di waqaf. Maka mengganti fathatain menjadi mat asli. Panjangnya 2 harokat. Maka mengganti fathatain menjadi mat asli. Nah, di sini contohnya ada fathatain bertemu dengan alif setelahnya waqaf. Lalu setelahnya ada hamzah harokat fathatain bertemu dengan waqaf. Di sini ya, ada fathatain bertemu dengan alif, di sini ada hamzah harokatnya fathatain hanya berlaku ya, ingat Bu. Hamzah hanya berlaku pada fathatain. Nggak berlaku pada kasrotain dan domatain. Nggak berlaku. Hanya berlaku pada fathatain. Dan berada di waqaf. Saya akan bacakan, perhatikan. Wal jibala autada fi dinillahi afwaja wan nasyirati nashra wal mursalati urfa fal mulqiyati dzikra rijalan katsiran wa nisaa fal 'asifati 'asfa waja'alna al-laila libasa fawqakum sab'an shidada illa du'a wa nida'a bukum waja'alna naumakum subata wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Lalu perawi penulis buku ini mengatakan tidak akan terjadi ya mad iwad pada huruf ta marbutoh.
tak tamarbuto. Maka pengecualian tak tamarbuto yang berharokat fatatain dia tidak boleh diiwadkan. Gitu ya. Tidak boleh diiwadkan. Melainkan dia menjadi atau berubah menjadi huruf ha. Contohnya yatlu suhufan mutahharah. Jadi bukan harota, bukan, tapi mutahharah gitu. Baik, silakan pertanyaan pertama. Baik, sebelum bertanya, silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan silahkan bertanya hanya di seputar materi saja dan bertanya dengan bahasa yang mudah difahami. Baik, silahkan Bunda Nini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang mat iwat itu apakah berlaku hanya khusus yang berfathah tanwin aja, untuk domah tanwin, kasroh tanwin itu termasuk enggak? Enggak termaksud. Jadi hanya berlaku pada kalimat fathatain saja, ya. Hanya berlaku pada fathatain. Tidak berlaku pada kasrotain dan domahtain. Enggak berlaku. Oh iya. Baik Ustadz. Ya. Ya Sukri. Waalaikumsalam. Baik, Kok gemetar? Belum makan ya? baik, Ayo. terima kasih Bunda Nining. Selanjutnya Bunda Eva. Bunda Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz mau nanya ini Ya. yang barusan yang akhir. Yatlu suhufam mutahharah. Nah, ini yang yatlu di alif itu di atasnya ada yang bulat kecil, itu teh lupa lagi namanya apa? Iya, itu teh susu. Namanya sipir. Sipir Sipir mustadir. mustatir ya. Mustadir. Dir. Kalau Kalau yang yang lonjong namanya mustatir. Dan dia berada di waqaf. ya, saya kebalik. Ya, Jadi saya kebalik. Lihat di halaman akhir ada di buku Syafi'i, di halaman-halaman akhir ada itu penjelasan. ya ini mah mustadir ya. Ya. Syukron Ustaz. Syukri. Baik, selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Cukup, baik, silakan Ustaz dilanjutkan. Berikutnya adalah matsila sogoro atau matsila qasiro, ya, matsila qasiro. Apa itu matsila sogoro? Mat itu artinya apa? Panjang. Sila artinya penyambung. Sogoro pendek, kecil, gitu. Sama kasiro juga sama, pendek atau kecil. Jadi hadomir rumusnya, huruf hadomir berharokat, wajib dia harokat. Dia wajib berharokat. Kasro atau dhammah. Sekali lagi, hadomir berharokat kasro atau dhammah. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Dan setelahnya tidak boleh bertemu dengan hamzah. Ya. Ulang Tad. Oke. Rumusnya apabila hak domir berharokat kasro atau dhammah. Rumusnya apabila kasro atau dhammah ya bertemu dengan sebelumnya bertemu dengan sebelumnya atau sesudahnya bukan sukun. Jadi sebelum hadomir nggak boleh sukun, atau misalnya non mati ketemu hadomir nggak boleh. Atau ada hadomir setelahnya sukun, misalnya hamzah gitu, hamzah wasol misalnya, nggak boleh. Bukan bagian dari matsilah sugro namanya. Dan setelahnya bukan hamzah. Setelahnya dia bukan hamzah. Maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Nah, ini juga penulisannya beda nih sama penulisan Mushaf Indonesia. Kalau Mushaf Indonesia dia begini nih Bu. Nih,
ada H-nya begini, A-nya begini, terus ada angka 6 atau begini dia, atau garis bawah gitu ke bawah. Kayak angka 6, kayak dhamma terbalik. Nah, ini penulisan yang ada di Rasm Utsmani. Penulisannya saja yang berbeda, cara bacanya sama. Baik, saya akan contohkan. Ya, teman-teman ikutin di rumah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdhu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan lihat pada catatan yang di bawah, khusus pada surat Az-Zumar, khusus pada surat Az-Zumar. Kalimatnya adalah yardohu lakum. Ya, diingat nih ibu-ibu nih, khusus pada surat Az-Zumar ayat ke-7. Ya. Di dalam riwayat Imam Hafs Ibn Asim, riwayat Syatibiyah, maka dia tidak dibaca panjang. Padahal syaratnya sudah terpenuhi. Hak domir bertemu dengan selain hamzah atau sebelumnya tidak sukun dan sesudahnya tidak sukun. Tapi inilah yang paling diunggulkan di dalam riwayat Imam Hafs. Nggak dibaca panjang. Yardohu lakum. Makanya dia tidak dikasih tanda baca di sini. Tidak dikasih wawu, tidak dikasih perpanjangan ya. Nggak dikasih panjang di sini. Nggak dikasih harokat. Alasannya kenapa, Tat? Sesuai dengan koedah ya, sesuai dengan koedah bacaan. Memang khusus ini riwayat, alasannya ada sesuai dengan koedah, sesuai dengan makna, gitu ya, sesuai dengan makna. Riwayat Imam Hafs, koedahnya gitu, sesuai dengan artinya. Kalau dipanjangkan dia berubah. Jadi memang itu diperuntuk yang paling rojak menjawab itu sebenarnya ahli lughah, ahli bahasa, tata bahasa. Gitu ya. Baik, silakan. Sebentar, Isti. Baik, silakan Bunda Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti tidak berlaku hukum maksilah qasirah ya, Ustaz? Iya, betul. Kan dikatakan khusus pada surat Az-Zumar ayat 7. Gitu. Oh. Tidak dibaca panjang menurut riwayat yang sedang kita pelajari. Menurut riwayat yang sedang kita pelajari. Gitu. Baik, terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Lanjut. Selanjutnya silakan Ummu Halim. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Pas dilihat tadi kan ini kecuali gitu ya, nggak dipanjangin, akan merubah makna. Ya. Kalau
panjang atau pendeknya sesuatu huruf itu apa bisa merubah makna, Tat? Baik, contohnya Ibu kalau bahasa Arabnya la apa, Bu? La. Tidak, Tidak. Kalau la dua tidak. rakaat. Ya nggak ada artinya, bukan ya, beda sama Indonesia, Bu. Ya, bukan itunya dipanjangin la, bukan tidak, bukan. Artinya tiada, kagak ada. La artinya tidak. Kalau la tidak ada. Paham? Paham? Iya, iya, Tat. Terus kita tambahkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada. Ada Tuhan selain Allah. Berarti Betul. termasuk kesalahan kofi ya, Tat, ya. Kalau Oh iya kita, dong. kalau umpamanya dia Gitu. panjangnya 6, terus kebaca 4, kayak gitu, kayak mat lazim, itu termasuk kesalahan kofi, 6 jadi 4. Iya dong. Iya dong. Kan namanya wajib, Bu. Ibu, kita wajib minum obat. Ibu dilanggar boleh nggak? Ada konsekuensinya nggak? Iya, Ah, iya, begitu Tat. bahasanya. Namanya aja wajib. Ngerti ya? Yang namanya Ya. wajib kecuali contohnya jais. Jais itu boh. Apa jais? Boleh. 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 Namanya boleh, iya lo boleh di situ tong. Lo boleh di situ po. Iya, gitu tuh namanya boleh. Makanya boleh 4, boleh 5. Tapi tidak boleh melebihi dari mat wajib. Minimal di setara. Itu pun riwayatnya baru 1. Ya. Nanti ada bab-bab riwayat di belakang. Ya. Oke, Baik. makasih Ustadz. Ya. Cukup. Masih ada satu lagi Ustadz, Bunda Silakan. Neni. Silakan Bunda Neni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma masih bingung sama artinya nih Pak Ustadz. Mat Ah, sila sugro. Mat artinya panjang, sila panjang. penyambung. Ah. Sugro Sogro artinya artinya kecil, sugro artinya pendek, kecil, kecil pendek. atau pendek. Nah, yang saya mau tanyain, jadi apaan yang disambung panjang pendeknya gitu loh, Pak Ustadz, gimana ini? Oh, jadi secara makna, ya, secara makna artinya bacaan yang disambung, Oh, disambung secara pendek, bacaan yang disambung secara pendek, gitu cara bacanya. hmm, Gitu. Ini kan di satu-satu diartiin, mat itu panjang, sila itu penyambung. Maksudnya apa sih? Bacaan yang disambungkan dengan hmm. pendek, dengan kecil, gitu. Beda nanti dengan tawila, bacaan yang yang disambung dengan dipanjangkan. Ah, Bedanya iya, begitu. iya, iya, iya. Paham. Heeh. Makasih ya. Iya, Mm-mm. dikeinget. Enggak. Baik. Pasti bilangnya Next. makasih ya katanya. Ya ketun. Baik. Nah, berikutnya kita masuk pada matobi'i harfi. Artinya apa? Matobi'i harfi artinya adalah panjang bacaan, huruf yang dipanjangkan. Jadi ini huruf. Harfi itu harfun. Ya, diambil dari kalimat dari artinya huruf. Ya, huruf yang dipanjangkan. Ya, harfi sekali lagi adalah huruf. Rumusnya apa? Rumusnya, perhatikan. Apabila alif, rumusnya alif, bertemu dengan 5 huruf muqatta'ah. 5 huruf muqatta'ah, gitu ya. Huruf muqatta'ah totalnya adalah 12. Tapi di sini diambilnya 5. Jangan nanya, huruf muqatta'ah 12-nya apa? Jangan, ada babnya lagi. Ya, yang pertama ada ha, ya, to, ha, ro. Jadi ha ketemu alif, ya ketemu alif, to ketemu alif, ha ketemu alif, ro ketemu alif. Mat ini hanya berada atau huruf-huruf ini hanya berada pada awal surat atau muqatta'ah atau fawatihus suwar, ayat-ayat pembuka. Ya. Seperti ini ada ha bertemu dengan alif. Ya, di layar saya
Nah, ini dia. Lalu ada ya juga bertemu dengan alif, po, ha, ro gitu ya. Jadi cuma dipanjangin. Berapa panjangnya 2 harokat? Dia adalah kelompok dari mad asli. Semuanya panjangnya 2 harokat pada pengelompokan mad asli. Contoh bacanya gimana? Di sini sudah ada tabelnya. Contohnya hamim, hanya 2 harokat. Hamim. Mimnya riwayat Syatibiyah 6. Berikutnya kaf, ha, ya, gitu. Ha sama ya 2 harokat. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ya sama ha-nya 2 harokat. Yasin, ya-nya 2 harokat. Toha, surat Toha sama 2 harokat. Lalu alif lam mim ro, ya, ro-nya 2 harokat gitu, atau alif lam ro, ro-nya juga 2 harokat. Huruf muqatta'ah apa sih itu? Potongan-potongan huruf yang ada pada sebagian surat dalam Al-Quran. Terus dibacanya sesuai dengan huruf hijaiyah. Gitu. Silakan pada mad tabi'i harfi. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya Bunda. Tidak ada? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ya. Tidak ada pengulangan ya. Tidak, jangan minta kilas balik. Oke, silahkan. Bunda Anita, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mad tabi'i, mad asli itu dibagi menjadi 3 itu ya Ustaz. Mad iwad, mad silah sugro, sama mad tabi'i harfi. Iya, sebenarnya ada lagi nanti. Ada tambahan Antara sebenarnya namanya matamkin, tapi memang dia tidak dimasukkan di dalam buku ini. Matamkin itu hanya tambahan saja. Tapi Terus kayak yang jelas tadi cuma 4 ini. Iya, terus berapa? 3. Iya, 3. Yang tadi mad silah sugro itu cetakannya itu yang bikin bingung. Kalau seandainya lagi baca pasti nggak dipanjangin 2 harokat karena domahnya nggak terbalik. Nah iya, makanya standar belajarnya standar Timur Tengah. Mushaf yang dipakai Iya, itu mesti harus paham, dibiasakan. mesti hafal, iya. Betul, tanda baca. Makanya diulang-ulang ya, diulang-ulang, dilihat bukunya, diulang-ulang tanda bacanya ya, insyaallah. Iya, makasih Ustaz. Yuk, lanjut. Baik, selanjutnya silahkan Bunda Istiqomah. Ustadz yang maaf Ustadz yang kalau yang di surah Asy-Syu'ara kalau nggak salah ya. Itu kan itu bacanya gimana jadinya? Yang ain, sin, qaf itu gimana Ustadz? Ya ntar itu nggak ada di sini emang. Nanti itu di babnya ya. Di Itu babnya di itu luar masuk. materi ya, Bunda. Itu beda hukum. Maksudnya saya tuh kan melihat ini kok pembacaan apa namanya? Oke. Itu beda hukum Ini namanya mad lazim mad lazim kalimi harfi. Mad lazim harfi mustaqal itu namanya. Beda hukum. Bukan beda pada hukum. masuk ini. Iya. Nggak gitu. masuk pada hukum ini. Iya. Terima kasih, maaf Ustaz. Baik, kita lanjut kalau begitu. Satu orang lagi Ustadz. Silakan. Ummu Halim. Silakan Ummu Halim. Ustaz, Yuk. itu apa maktobinya harfi itu hurufnya yang 5 ini sudah baku ya Tat ya. Iya, Jadi nggak ada lagi. walaupun dia ketemu berarti ada huruf-huruf muqatta'ah yang lainnya itu berarti berarti cuma yang 5 ini di dalam Al-Qur'an ya yang dibaca Ya, 2 ya. sahih. Oke, Sahih. makasih Ustaz. Nanti ada lagi ya, ada lagi sisanya di bab yang lain. Di bab mad lazim. Babnya mad lazim dia masuknya. Baik. Kita masuk baru ke percabangan mad far'i. Percabangan mad.
Mat far'i tadi artinya adalah percabangan. Dimulai dari mat wajib muttasil. Nah, ini dia. Lihat ibu-ibu bukunya, lihat dibuka di halaman 64. Mat wajib muttasil. Apa itu mat wajib muttasil? Ya. Bacaan yang wajib. Bacaan yang wajib ya bersambung. Muttasil itu artinya bersambung. Jadi bacaan yang wajib bersambung. Jadi mat wajib muttasil itu adalah panjang bacaan yang wajib atau harus disambung. Rumusnya adalah apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Panjangnya berapa? Panjangnya 4 sampai 5. Di sini panjangnya 4 sampai 5. Nih, dituliskan di sini panjangnya 4 sampai 5. Contohnya, di sini dituliskan rumusnya. Apabila fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dhamma bertemu dengan wawu sukun, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kita tahunya dari mana satu kalimat, sementara kita nggak bisa baca Quran. Maka lihatlah hamzahnya. Hamzahnya dia pakai hamzah yang hamzah yang tidak memakai alif. Ya, tidak memakai alif. Duduk. Iya, hamzah duduk, jongkok kayak menduduk kayak iya, lah begitulah namanya. Itu contohnya ya, mudahnya. Saya akan contohkan idza jaa nasrullahi wal fath. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Baik, silahkan pada bab mat wajib muttasil. Baik, ada lagi selain Ummu Halim? Tidak ada? Baik, yang lainnya sudah pada pintar ya. Baik, Masya Allah. Lanjut, Ummu Halim silakan. Ya Ustadz, ini kan mat wajib muttasil itu apa tadi, karena kita memang orang awam ya kan, kita ngelihatnya dari hamzah duduknya. Nah, kemarin saya itu pas lagi baca surat Al-Kafirun kan qul ya ai. Nah, itu hamzahnya itu kan berada di atas alif. Nah, itu hukumnya mat jaiz munfasil. Itu kenapa kok kenapa kok ditaruhnya di atas alif, kok digabung ke iya gitu ya Tat ya? Coba saya cek.
Surat Al-Kafirun. Qul ya itu kan mad jaiz munfasil, tapi kok digabung ya penulisannya ke iya gitu. Nggak ada digabung. Qul ya ayyuhal kafirun, mana Tat? Lah ini di layar. Coba ke kiri kan punya Ustadz di Al-Quran saya kok digabung ya? Tuh kan qul ya, tuh kan ya tuh hamzahnya tuh di atas tuh Tat. Oh, di saya nggak ada hamzanya. Mana tuh? Oh, saya Al-Quran Madinah sih. Ya, kalau Bu, kalau gini, hamzanya di atas alif kan, maksudnya kan? Iya, di atas itu Ya ya, itu, iya. ya itu hanya sekedar penulisan saja. Itu hanya sekedar penulisan saja. Tidak menjadi permasalahan. Misalnya juga contohnya kecuali hamzah itu di bawahnya ya atau waw, maka segala sesuatu yang ditumpangi oleh hamzah maka dia tidak menjadi bermakna, gitu ya. Kecuali alif, yaitu pengecualian kecuali alif. Maksudnya gini ya, saya ngerti nih maksudnya ya gitu ya. Itu namanya qad, tahu namanya qad. Qad itu namanya adalah penulisan gini kan? Maksudnya Iya, hamzanya kan, iya. ya-nya kan? Heeh. Yaitu Iya, penulisan qad kecuali gini nih, lihat. Perhatikan. Di sini waw misalnya, di sini ada hamzah atau di sini ya, di sini hamzah. Maka ini tidak berlaku kecuali alif. Ya ini menjadi asli gitu. Emang begitu dia namanya khot. Khot itu namanya penulisan ya. Enggak, misalnya di Quran Kolun atau di Quran lain itu berbeda. Itu hanya penulisan saja, khot saja. Namanya ya khot. tadi kan apa namanya kalau pas ngelihat kan tadi kalau kita ngelihat kan kalau wajib mutasil itu adanya kan hamzahnya tuh duduk dan terpisah. Nah, kita kalau ditanya hukum tajwidnya di kuliah ayyuhal kafirun kan agak bingung kita jawabnya nih Tat. Itu aja sih. Itu pasti Heeh. pasti kalau hamzahnya dia tidak digabung dengan alif gini ya atau nih, Mm-mm. nah itu pasti wajib gitu, pasti wajib. Kecuali kalau dia seperti ini pasti jaiz. Udah, itu semua sama rumusnya gitu ya. Satu Oh, kalimat namanya. tapi Oke, baik. ya Nah, ayyuhal kafirun itu memang satu kalimat tak qul ya ay. kul artinya ya gini ya. Iya, ya ay kan digabung ya sama alifnya tuh. Kan udah Oke, beda kalimat atau gimana? kan gini kalimatnya kul. Artinya apa? Kul artinya Katakan, ya katakan. Katakanlah. ayu, ya ay. Iya, iya, Ya. iya, itu hai. Nah, kan ya-nya satu kata, ayuhanya juga satu kata. Nah, kini apa alifnya kok digabungnya ke iya gitu. Iya, yang ini satu kata. Kalau yang ini satu kata, kalau ini pasti beda kalimat. Itu pasti beda kalimat. Nah, kan ini kan ini kan alif. Ini begini kan? Bener nggak? Ini kan begini nih. Ini ya. Nggak ngeliat, Tat. Iya benar. Iya, gak ngelihat coba itu. Kok bisa nggak Iya ngeliat ya? benar. Di Quran Nih, saya kayak gitu. begini. Ini Ya. Hamzah. Ini Mm. ada panjang, enggak, ini, nih, begitu. Sebenarnya ini begini. Gitu kan? Ya, di sini kul. Mm-mm. Kul, gitu ya. Ini kan alif, gitu. Bukannya Hamzah begini doang. Ngerti gak? Oh, Ini iya, beda iya. nih. Ini sama ini beda. Ah, tuh. Ngerti kan? Oh, iya, iya. Kalau yang Iya. begini pasti wajib. Nah, ini pasti jaiz. Kan dari situ aja ibu udah ketahuan. Maksudnya gini. Anda tahu kan bahasa Arab kul, katakan. Nah, udah itu saja sudah mewakilkan gitu. Ya. Anda tidak bisa lagi dikecoh gitu. Oh, ini wajib gitu. Ini wajib loh Ustadz. Ini kan kul katakan Mm. ayyuhalladzina itu orang-orang yang beriman gitu. Ya, paham?
Oke, Tat. Makasih, Tat. Ya, jadi kalau Anda sudah tahu artinya gitu ya, kul gitu ya, kul. Anda sudah bisa kul apa ini, Bu? Ini katakan. Penjabaran gitu, katakan. Ya ayyuhallazina misalnya. Oh ya, orang-orang yang beriman, katakan orang-orang yang beriman gitu. Allazi. Nah, gitu. Ada ya, za. Gitu kan? Oke, Tat. Mudah. Jadi udah pasti dua kalimat yang berbeda. Baik, next. Oke, silakan Bunda Nini. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Itu kalau mad jaiz mufasil kan untuk di Nah, ngomongnya kali jelas. mad jaiz mufasil itu Heeh. di lain kalimat. Kalau yang mad wajib mufasil itu hanya satu kalimat ya. Dan dia tajdid ataupun tidak tajdid sekali asalkan dia tanda panjang tebal itu pasti dia mad wajib mufasil. Bentar. Mei. Bagaimana Bunda pertanyaannya? Kenapa? Coba Coba pertanyaannya di ini gimana? lagi. Jangan rancu. Coba di Coba singkat lagi. pertanyaannya. Bagaimana Mat, coba? mat wajib mufasil, mat jaiz mufasil itu kan untuk lain kalimat. Hmm. Nah, kalau mat wajib mufasil itu hanya untuk satu kalimat. Terus Mm-mm. kalau ada tajdidnya itu berlaku nggak? Kalau ada Tasdid. tasdidnya. Kalau ada tasdidnya. Oh, kalau ada tasdidnya. Iya, Gitu itu ya. Ustaz. Iya. Ustaz sudah paham ya, silakan dilanjut. Iya, berlaku. Tetap dia berlaku kalau ada tasdidnya. Tetap dia berlaku kalau ada tasdidnya. Ya, dia tetap berlaku kalau ada tasdid, tetap dia berlaku. Mau dia tasdid, mau dia tanwin, mau dia kasrotain, mau dia fathatain, tetap dia berlaku. Ya, tetap. Paham? Paham Ustaz. Iya. Iya, gue sampai bingung apa. Masya Ente Allah. ngomong, ente sambil makan lontong sih ngomong, gue aneh jadi bingung. Ini Ya. tanda-tanda istri yang lemah lembut berbicara Masya kepada suami ya, Allah. seperti ini ya. Tidak bisa seperti Makan cek saya, suaranya lantang. sambil makan cek. Wah, emang pikirannya kagak. Udah gue bilang. Lebih pantesan, iya. Ada yang kayak gitu ya. Cuma di Ayo, sini. lanjut. Iya, silakan Bunda Eko. Terima kasih kami Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustadz, Kak Waalaikumsalam Mei. warahmatullahi wabarakatuh. Afan, saya mau nanya, kalau Ya. mat wajib di akhir ayat itu dibaca berapa harokat ya Ustadz ya? Tergantung ini ya, dia kalau dia mat wajib berada di akhir, berarti dia ada dua mat yang berkumpul. Dua mat yang berkumpul. Misalnya as-sama. Nah, ini nih contohnya ini nih. Syuhada deh. Nih, contohnya nih. Nih. Kelihatan yang saya buletin? Iya. Ya, syuhada itu bisa jadi mat aritul sukun, bisa jadi mat wajib. Gitu ya. Maka mana yang lebih panjang? Mat wajib. Maka dia panjangnya berapa? Nanti ada kaidahnya. Dia boleh mat aritul sukun tidak boleh dia lebih panjang daripada mat asli. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, kalau dia di akhir maka dia panjangnya adalah boleh 4, boleh 5, boleh 4, boleh 6. Boleh 4, boleh 6. Panjangnya itu. Boleh 4, boleh 6. Gitu ya. Kalau dia matnya berkumpul, syaratnya matnya berkumpul, ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada di halaman berapa? Di halaman akhir. Ya, nanti dilihat aja di halaman akhir perbedaan mat jaiz dengan mat aritul sukun. Di situ ada kaidah panjangnya. Gitu ya. Tapi yang jelas mat aritul sukun tidak boleh lebih panjang daripada mat wajib. Itu nanti pembahasannya di akhir. Lebih jelas. Baik, cukup. Cukup. Terima kasih. Ya, berikutnya adalah mat jaiz ya. Berikutnya adalah mat jaiz. Tadi mat wajib gitu ya, dia dalam satu kalimat, ini dalam dua kalimat yang berbeda. Panjangnya
sama. Ya, panjangnya sama karena kita belajar riwayat yang sama, gitu ya. Panjangnya sama karena belajar di riwayat yang sama. Ada gak panjang yang berbeda? Ada, tapi jangan ditanya sekarang. Karena saya jelasin juga, teman-teman tidak akan langsung mudeng, gitu ya. Ada riwayat Syatibiyah, belum lagi ada 50 turuk. Apa itu turuk? Artinya percabangan. Ya, jangan tanya, oh ada gak riwayat yang lain? Jangan. Gitu ya. Boleh gak panjangnya 2 harokat? Boleh. Tapi ada kaidah-kaidah yang harus diberikan haknya, gitu ya. Kita belajar yang diberikan oleh buku ini. Yang pertama adalah mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah tidak dalam satu kalimat. Ya, namanya munfasil. Mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Munfasil itu artinya adalah terpisah. Jaiz itu boleh, gitu ya, atau juga bisa dikatakan harus, tapi kedudukannya tidak lebih tinggi dari, tidak boleh lebih tinggi dari wajib, gitu, namanya jaiz. Kalau munfasil itu terpisah. Rumusnya apabila mat asli ya bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat yang berbeda. Contohnya gimana? Qalu innama nahnu muslihun. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Ala innahum humus sufaha. Wa ala absarihim ghishawah illa anfusahum wa ma yash'urun. Wala ta'kulu amwalahum bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik waja'u wabahum ghisha ayyabkun innahu kana fi ahlihi masrura. Dan catatan berikutnya, mad jaiz munfasil sebaiknya dibaca 4 sampai 5 harokat. Boleh juga dibaca 2 harokat, tapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu dipahami terlebih dahulu dari jarur riwayat Thayyibun Nasr. Nah, itu udah beda riwayat. Gitu ya. Maka kalau kalian belum sampai bab riwayat, jangan membaca 2 harokat. Harus bacanya sama kaidahnya. Pilihannya 2. Mau mat wajib harus lebih panjang. Kalau mat wajibnya 4, jaiznya boleh. Kalau mat wajibnya 4, jaiznya boleh 4. Kalau wajibnya 5, jaiznya juga boleh 5. Atau wajibnya 5, jaiznya 4. Gitu. Nggak boleh jaiznya 5, wajibnya 4. Nggak boleh. Baik, silakan. Silakan bagi yang mau bertanya. Silakan Bunda Eva Syarifah. Ya, Ustadz, ini di sini juga kan ada ya pengajian. Nah, kalau di pengajian di sini tuh kalau mad wajib muttasil itu 6 harokat, kalau mad jaiz 5 harokat. Jadi bacanya harus beda. Bener nggak? 6 ya. Harus Saya belum dengar kalau riwayatnya 6 ya. Kalau untuk riwayat 6 saya belum nemuin.
Tapi kalau riwayatnya 3 alif, ada riwayatnya Qalun dan Nafi'. Imam Ya, Qalun dan Nafi'. maksudnya itu 3 alif. Nah, iya. Ada. Maksudnya tiga alif itu bukan bukan masuk dalam ini ya. Maksudnya 3 alif itu bukan 3 alif yang saya maksud itu bukan kan 1 alif di sini itu ya, pemahamannya 1 alif itu 2 harokat gitu ya. Iya. Iya, bukan. 3 alif ini yang di riwayat Qalun itu panjangnya cuma 3. Jadi panjangnya 2 sampai 3 harokat. Bukan jadi 6, bukan. Ya itu riwayatnya pun beda. Saya belum kalau ibu buka di buku ini yang paling belakang ya, itu riwayat yang Thayyibun Nasr gitu ya, nggak ada panjangnya 6, nggak ada. Gitu ya, tidak ada yang setara dengan mat lazim kalimi mustaqal atau mat lazim yang lain, nggak ada. Ya, tapi saya wallahu rasulullah alam. Silakan mungkin ditanya, ini 6 bisa riwayatnya apa ya, gitu aja. Tinggal ditanya aja riwayatnya. Ya, Saya belum nemuin. Pas waktu bagi pembaca itu kalau saya bacanya 5 harokat harus dipenuhi lagi. Jangan disamakan sama yang majaid, katanya gitu. Ya. Ya mungkin ini ya, mungkin dia punya jalur riwayat lain kali. Makanya kita kalau ngaji kan kita punya hak, Ustazah riwayat apa yang diajarin gitu. Kan kita punya hak bertanya gitu, Ustazah atau Ustaz, maaf untuk riwayat ini riwayatnya riwayat apa ya? Gitu. Oh, ini riwayatnya Thayyibun Nasr. Jalurnya ini. Gitu. Oh, kita riwayat Syu'bah misalnya. Atau riwayat Imam Nafi'. Misalnya sama-sama Syatibiyah. Gitu, sama-sama Syatibiyah. Dia pakainya riwayat yang mana? Gitu. Ada banyak soalnya, ada 50 percabangan. Mungkin saya yang ini ya, yang karena ada mungkin. Saya sekali lagi saya katakan mungkin. Ada yang sampai 6 ya, tapi saya wallahu rasulullah alam. Gitu. Baik, cukup, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. Baik Ustadz, silakan dilanjut. Berikutnya adalah Berikutnya adalah mat silah kubro. Apa itu mat silah kubro? Berarti panjang yang bacaan yang panjang, ya bacanya disambung dengan panjang atau dengan kubro itu besar lah bahasanya gitu, atau panjang. Bacanya disambung dengan panjang. Rumusnya apabila hadomir bertemu dengan hamzah. Sama. Hadomir berharokat fathah, berharokat kasrah atau dhamma bertemu dengan hamzah. Di sini dituliskan bahwasanya, lihat perawi menuliskan hadomir berharokat kasrah atau dhamma bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Baik, saya akan bacakan. Alladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Di sini panjangnya berapa? Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Dia setara dengan mat jaiz dan mat wajib. Wa inda rasulihi illa alladzina ahadtum yahsabu annama lahu akhladah bainahuma wa bainahu amadam ba'ida wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Pada matsilah kubro, lihat catatannya nih. Lihat Bu, catatan-catatan kaki ini penting. Karena ini ada referensi. Ya, catatan-catatan kaki itu dibuat sebagai referensi biar kalian tidak salah paham.
Pada masilah sugro sebaiknya, lihat kalimatnya, sebaiknya dibaca 4 sampai 5 harokat. Boleh juga dibaca 2 harokat. Tapi ada tapinya tuh, garis miringin. Harus juga mengikuti kaidah-kaidah yang perlu dipahami terlebih dahulu dari jalir toyibun nasr. Jadi yang 45 apa? Jalurnya syatibiyah. Kalau yang 2 toyibun nasr. Kenapa? Nah, di sini kalau kita pakai 45 ya udah pasti jalurnya syatibiyah. Yang paling mudah dibaca gitu ya. Baik, silakan. Silakan yang mau bertanya. Silakan Bunda Lian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya itu tadi Ustadz, mana tadi? Yang contohnya tadi itu kalau yang di belakang domer H itu kan Belakang domer H banyak lah, coba itu yang mana? Iya, nah itu Ustadz. Itu kan ada yang belakangnya itu kayak ya, terus kemudian ada kayak bendera tuh, terus ada koma yang kayak bendera tuh Oh gitu. iya, Nah itu ngerti. bedanya apa itu Ustadz? Itu penulisan doang, Bu. Itu namanya khot. Tadi kasih kata itu khot. Itu khot. Khot itu artinya penulisan. Penulis khot Indonesia sama khot Utsmani beda cara penulisannya. Penulisan yang beda gitu. Makanya pasti sebagian orang apa sih ini? Ada waw kecil, ada bendera. Di Quran saya kagak ada. Iya, penulisannya beda. Maksud saya beda. kan itu sama panjangnya 4 atau 5 ya Ustadz ya. Iya, Tapi betul. yang satu itu kayak koma, yang satu itu kayak ya gitu. Kenapa nggak disamain aja sih gitu? Kok gue disama, enak banget ente. Harusnya Indonesia yang ngikutin inilah, Utsmani lah. Gitu. Maksudnya Indonesia itu kan apa ya? Untuk mempermudah lah. Gitu bahasa gitu. Saya kurang enak juga bilang Indonesia kurang 60% warganya nggak bisa ngaji ya. Saya takut mengundang kekecewaan gitu kan. Nah, tapi emang begitu untuk memudahkan. Oke. Berapa banyak orang Indonesia nganggep alif ini kayak gini. Yang ini masih dibilang alif sama dia. Kayak gini. Itu apa? Alif di atas A, dibacanya A, nggak bisa. Gitu ya. Karena ini yang kayak gini nggak ada di Mushaf Utsmani, adanya yang kayak begini. Gitu. Untuk mempermudah aja. Terus Kenapa? ini Ustadz, kan dipanjangkan 4 sampai 5, kata Ustadz kan begitu. Berarti boleh 4,5 dong kalau sampai. Jangan dong, Ibu, pilihannya 4 sampai 5. Wah, ilaha illallah. Bu, pilihannya 4 atau 5, 4,5 tanpa seperapat intinter sekalian. Jangan, pilihannya 4 atau 5 itu garis miring itu atau, Bu. Iya, Ustadz tadi ngomongnya sampai, jadi aku mikirnya boleh 4,5. Saya ganti 4 atau 5. Ilaha illallah. Oke, cukup. Marah beda nih. Terima kasih Bunda Lian. Saya juga sebenarnya dari tadi pengen protes itu Bunda Lian. Cuman tadi saya mau ngomongin di belakang aja deh gitu, nggak enak kalau ngomong di depan ya. Tapi alhamdulillah sudah ada yang mewakili ya. Lagi saya kagak kepikiran kalau ada orang 4,5 baca lah bagaimana sih? Benar Ustadz. Kalau misalkan dibilangnya 4 sampai 5 berarti ada 4,5 Ustadz. Benar ya. Terima kasih Bunda Lian. Penggunaan bahasa ya. Penggunaan bahasa kata ya. Bahasa kata itu juga mempengaruhi makna. Baik. Terima kasih. Indonesia banget. Iya, terima kasih Bunda Lian. Selanjutnya masih ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik. Silahkan. Baik. Berikutnya adalah mad badal. Mad badal. Apa itu badal? Badal itu artinya digantikan. Panjang yang digantikan. Mad badal secara rumus apabila hamzah ya wajib hamzah wajib hamzah, sekali lagi wajib hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Contohnya di sini dikatakan hamzah bertemu dengan alif, hamzah harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, hamzah harokat dhammah bertemu dengan waw sukun, maka dibacanya panjangnya 2 harokat. Contohnya apa?
Rabbana innana amanna gitu. Ada hamzah di sini warna abu-abu nih. Udah dibuatin tuh abu-abu. Warnanya abu-abu. Ada hamzah bertemu dengan alif. Setelahnya habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Di sini ada hamzah bertemu dengan ya sukun nih. Ilaikumul i hamzah bertemu dengan ya sukun. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Di sini juga ada hamzah. Wa ma'u hamzahnya harokat dhamma bertemu dengan di sini waw yang sukun. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada hamzah harokat dhamma bertemu dengan waw. Kuatum tastahzi'un. Ya. Di sini ada tahzi'un. Nah, ini nggak jadi mat asli ini, misalnya gitu. Tahzi'un. Nggak jadi mat asli sukun ini. Ya, berarti ini ada dua mat yang berkumpul. Nanti babnya beda lagi ya, dua mat yang berkumpul. La ta'tadiru. Qiradatan khasi'ina faja'alnaha ro'a qamisah a'rada wa na'a bijanibih faqala ambi'uni. Ya, itu tadi contoh daripada mad badal. Hamzah bertemu dengan ya huruf-huruf mad. Nah, sekarang kita masuk ke catatannya. Di sini ada catatan kaki bahwasanya apabila memulai dari kata ituni bi kitabin, ini adalah kalimat gharib. Mudahnya katakan ini adalah gharib, kalimat-kalimat khusus. Apabila hamzah bertemu dengan hamzah hidup bertemu dengan hamzah mati dalam satu kalimat, ya. Apabila ada hamzah hidup ya atau hamzah wasol namanya bertemu dengan hamzah yang sukun dalam satu kalimat gitu ya, maka cara bacanya diibdalkan. Apa tuh ibdal? Dirubah menjadi mad badal. Hamzah yang sukun dirubah menjadi ya sukun. Kenapa harus ya sukun? Ya memang begitu kaidahnya para ulama. Sesuai dengan makna. Maksudnya artinya bawakanlah kepadaku kitab semisalnya gitu. Itu nih bi kitabin. Dia khusus pada ayat khusus cuman pada surat Al-A'qaf. Harusnya kan di sini huruf ketiganya domah, harusnya dia dikasih domah. Tapi dia di sini dikasih ya sukun. Kenapa? Ya itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Gitu ya. Apabila memulai kalimat dari kata itu nih ya hamzah hidup bertemu dengan hamzah sukun, maka cara bacanya diibdalkan. Ibdal itu artinya merubah hamzah dibadalkan menjadi mad badal. Maka hamzah yang pertama ya berharokat kasroh dan hamzah yang kedua bertanda sukun diganti dengan huruf ya termasuk dari mad badal. Maka dibacanya ituni bi kitabi atau bi kitabin. Dan yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, kalau ini sudah ada tandanya wawu. Ini sudah ditandain gitu ya. Dibadalkan huruf yang ketiganya dengan wawu gitu ya. Huruf yang ketiganya adalah dhammah. Huruf ketiganya dhammah, maka dia dikasih dhammah. Jadi bacanya utumina. Apabila memulai kalimat dari utumina, maka hamzah wasolnya diberikan harokat dhammah. Gitu ya.
Ya, hamzanya dirubah menjadi wawu yang sukun sesuai dengan kaidah. Jadi kenapa yang surat Al-A'qaf ini 4 rada beda? Ya memang begitu rumusannya para ulama. Sesuai dengan arti, dengan maknanya. Baik, silakan. Silakan yang mau bertanya. Ayo bunda-bunda. Tidak ada yang mau bertanya ya. Bingung saya rasa ini, bukan karena Berarti boleh pakai tidak keduanya. Maksudnya paham. boleh pakai keduanya gimana? Maksudnya boleh pakai keduanya gimana? Ya, Mbak Pakai Eko silakan. bunda Itu Eko silakan. utuni, ituni sama utuni boleh pakai utuni, boleh pakai Kagak boleh ituni. dong, kagak boleh. Ini kan udah dirumusin sama ulama. Udah dirumusin. Kalau di surat Al-A'qaf itu nggak boleh pakai utuni, harus pakai itu nih. Makanya dikatakan di kalimat, makanya dikatakan gorib, kalimat yang khusus, gharib, dikhususkan, gitu. Nggak boleh di ente berubah jadi utuni, nggak boleh. Sesuai dengan kaidah, gitu. Tapi di Dengan cetakan bahasa. Qur'annya ituni juga, Ustaz. Enggak, cetakannya nggak ada harokatnya. Oh. Cetakannya nggak ada harokatnya. Makanya belajar, jangan patokan pada cetakan. Ya kalau kita Iya, patokan kudu pada hafal. cetakan, iya kalau kita patokan pada cetakan, nanti kalau kena air cetakannya, lebih bingung kita. Nah, apa ini ya? Lebih bingung. Jangan patokan dengan cetakan, patokan dengan rumus. Patokan dengan rumus. Anda tinggal mengingat surat Al-A'qaf ayat keempat, kalimatnya itu nih, gitu. Saya nggak apa-apa deh, saya bukakan ini ya. Saya kasih contoh nih surat Al-A'qaf. Ya, sekali saja nih teman-teman ya. Insyaallah. Nih ayat 4 nih ya. Nih bacanya nih kalimat. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardh. ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Kelihatan? Ya, Minal Ustaz. ardi am lahum syirku fis samawat. Itu sotlam harusnya berhenti atau lurus itu? Terus. Iya, harusnya kan dia terus. Tapi kalau kenapa kita nggak sampai, berhenti boleh nggak? Boleh. Am lahum syirku fis samawat. Nah, mulainya tuh kan nggak ada harokatnya tuh. Lihat tuh di layar. Nggak ada harokatnya kan? Iya. Maka bacanya apa tadi? Itu nih. Ituni. Bukan i. I-nya dipanjangin 2 harokat. Oh. Itu nih bi kita. Soal diganti ya? Jadi ya. Iya, betul. Tapi kalau di wasol, maka bacanya sama. Contoh nih di wasol nih ya. Minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Paham? Cari aman di Mending wasol. diwasal berarti. Bukan mending Aman. di wasol. Ibu belajar harus tahu. Ntar kalau anaknya nanya, di wasol aja nah. Ribet banget lah. Kagak boleh gitu. Nggak boleh. Cari aman Iya, aja, iya. Ustaz. Cari aman. Kalau cari aman diwasal. Kalau nyari aman di kantor polisi, Bu. Aman itu loh. Tidur situ. Aman. Bisa banget. Belajar cari aman mulu. Heran gue. Baik. Daripada sampai salah, sini. Ustaz. Ada lagi yang mau ditanyain? Bunda Kalau nggak Eko ada- tidak jadi bertanya. Bunda Eko. Iya, alhamdulillah Kak Tadi kan saya bingung ya masalah yang ula sama utia. Itu kan saya masih bingung. Pas Ula. lihat tadi, ya, Afan, pas saya tadi dengar Ustadz bilang lihat rumus kan gitu kan? Oh, oke. Ya Pas kalau saya lihat ula itu ada ini ya. Ula itu ada apa namanya?
ada wawu ziyadah. Ula itu ada wawu ziyadah. Ya. Kenapa wawunya kenapa tidak dibaca ula? Karena itu wawunya wawu ziyadah namanya. Harus, makanya ibu-ibu harus patokannya dengan rumus, jangan patokannya dengan cetakan. Entah kalau cetakannya ketetesan iler kita sobek dikit ya, atau harokatnya bergeser dikit ya udah lupa, jangan. Ya, alhamdulillah pas ngeliat rumus itu, oh ya benar, berarti hamzah bertemu dengan huruf mat. Udah gitu aja. Lihat. Sahih. Itu mah gampang mad badal mah. Sombong. Awas ter. Siapa yang ngomong tuh? Awas ya, nanti kalau ditanya nggak tahu, saya tandain yang ngomong gampang Badal tadi ya, siapa. mad badal. Catat TikToknya, Mei. Catat TikToknya, Mei. Amantar itu, Mei. Kita cari itu, Mei. Baik. Berikutnya baru kita masuk pada sukun aril. Sukun aril. Apa itu bacaan mat yang bertemu dengan sukun? Tadi kan yang asli, sekarang bacaan yang sukun. Tahu gak sukun aril? Apa aril artinya? Asli. Palsu. Sukun palsu. Sahih. Baik. Yang pertama adalah mad aril lis sukun. Artinya adalah panjang bacaan yang dipalsukan. Ya, panjang bacaan yang dipalsukan. Arid itu palsu. Kalau di satu-satu, mad panjang, aril artinya palsu, lis sukun disukunkan. Rumusnya apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf-huruf berharokat yang disukunkan karena wakof. Ya, kalau ibu-ibu mau udah ngerti semua secara bahasa. Secara bahasa. Prakteknya, entar 2, entar 4, entar 6, entar 4 semua. Entar 4 tergantung isi dompet. Kalau lagi tanggal muda 6 semua. Kalau udah tanggal 15, nah udah semuanya 2, pokoknya cepet-cepet aja. Baik. Maka panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna Allah sami'un basir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Harus konsisten. 4, 4, 2, 2, 6, 6. Konsisten. Aib lah seorang kiroat atau seorang qori, aib. Ya, mereka tidak konsisten pada panjang mat. Maka sekali lagi, cara menentukan panjang mat, kalau kalian feelingnya belum kuat, maka gunakan ketukan atau ruas jari. Itu saran dari ulama-ulama Indonesia. Dan berikutnya adalah mat alit, matlin. Beda antara matlin sama harfulin. Harfu artinya adalah, kalau harfu artinya huruf, lin lembut. Jadi huruf yang lembut. Kalau matlin adalah panjang yang lembut. Jadi bacaan panjangnya dilembutkan, jangan ditekan-tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Jadi hilang lembutnya. Perhatikan, apabila fathah, ya huruf yang berharokat fathah bertemu dengan ya sukun atau wawu sukun yang berada di waqaf atau diwakofkan, maksudnya diaridkan, gitu ya. Rumusnya apabila fathah bertemu dengan ya sukun atau wawu sukun yang berada di waqaf atau diaridkan atau sengaja disukunkan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mata sukun. Kalau ini liila fi bukan roi. Ya jangan roi. Kalau roi berarti nambah kasro tuh. Tapi Quraish. Liila fi Quraish.
Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Bukan soyi, tapi soyif. Bukan soyi, tapi soyif atau soyif, bukan. Tapi soy, langsung masuk ke ya. Ya, asyita'i soyif, bukan soyi, nggak boleh. Falyabudu rabba hadzal bayi, bukan bayi, tapi bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nggak boleh khawf. Nirrahman, hirrahim, ditekan-tekan tuh. Biasanya begitu kalau ibu-ibu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kagak tenggorokannya kagak keselak apa begitu? Jangan ya. Jadi lembut. Khawf, al-bait, was-sayf, Quraisy, gitu. Dan dikatakan di sini huruf ain pada surat Maryam yang pertama dan surat Asy-Syu'ara termasuk matlim dibaca 4 sampai 6 harokat. Maksudnya ini pada itu ya, pada kalimat yang dimaksud di catatan ini pada kalimat apa? Fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Iya, betul, suratnya Maryam, tapi kalimatnya Fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Kan ada ain gitu ya. Bacanya 4 sampai 6 harokat. Ada gak yang ada gak yang cuma 4 doang, ada 6 doang? Ada. Tapi kita nggak bahas itu karena itu bahasnya riwayatnya lain. Makanya boleh pilih 4, boleh pilih 6. Bukan 4 sampai 6, tapi boleh pilih 4 sampai 6. Terus saya salah lagi. Baik, silakan. Baik, silakan Bunda Sarmudianti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, itu yang apa? Kalau membaca kan kalau 4, kalau 2 gitu ya. Nah itu maksudnya pertama kita kan hari ini saya baca Al-Baqarah gitu kan. Kan kepanjang nih terus istirahat dulu, nanti bisa misalkan saya baca lagi. Apakah nanti ternyata saya mau 2? Enggak dong, ngerti. Bu, yang dimaksud satu bacaan itu nih, satu surat nih, misalnya ini satu surat nih, Al-Fatihah misalnya nih. Nih, dari sini sampai sini Al-Fatihah. Ya udah ini yang dibaca yang Anda konsisten kan satu ayat full ini. Gitu. Ayat berikutnya Anda pakai di sini pakai 2, ayat berikutnya surat berikutnya Anda pakai 4, yang 4 lagi. Besok Anda pakai yang 6 semua. Lah begitu, Bu. Bukannya semua hari harus sama. Gitu. Iya, saya nggak nyangka Ibu bakal nanya begitu. Beda hari itu bawa. Gak apa-apa. Jadi gitu ya. Hanya berlaku pada satu surat, Bu. Ya. Satu surat aja. Misalnya Al-Maidah, ya Al-Maidah 4 semua udah. Ibu berhenti, udah capek nih, udah mata udah pegel, udah ngantuk banget. Besok ya nggak usah pakai 2 lagi, ganti. Nggak usah pakai 4 lagi, pakai 6 gitu. Jadi beda hari beda panjang boleh, Bu ya. Oh gitu. Iya, sama-sama. Ketawa tapi jangan, bukan ketawa. Itu sih Mei, emang Mei gara-gara Mei itu, Bu. Iya, biasa. Silakan. Biasa, Ustadz, kalau ibu-ibu itu harus jelas ya. Iya, tidak betul. boleh kalau disamar-samarkan itu ya. Harus jelas kita Iya, kalau Bu, sama betul. emak ya.
Baik, selanjutnya Bunda Lanjut. Eti Agustina, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah setiap akhir kalimat itu selalu hukumnya mat arid li sukun Ustadz atau bagaimana? Enggak semua, Bu. Lah ini ada matlin? Iya, heeh. Tapi kalau setiap akhir kalimat itu dipastikan mat arid li sukun atau enggak? Enggak. Tergantung rumusnya, Bu. Tergantung Ah, rumusnya. Tergantung rumusnya. Enggak harus mat arid sukun, bisa jadi mat iwat, mat badal bisa. Tergantung, ya. iya. Gitu. Baik, Ustadz, makasih Tapi Ustadz. harus diperhatiin teman-teman. Ada setiap akhir itu ada yang sukun arid, ada yang sukun asli, ya. Sukun arid itu berarti dia nih contohnya mim harokat kasroh, gitu. Nih semuanya kan berharokat nih akhir-akhirnya itu, namanya sukun arid. Tapi kalau dia sukun asli, ya aslinya sukun, aslinya memang dia ada harokatnya sukun, gitu. Itu baru pasti, gitu. Ada dua. Kalau kagak sukun asli, maka sukun arid, gitu doang. Makasih Ustadz. Sama-sama. Salam. Next. Baik, selanjutnya Bunda Rian. Satu lagi Bunda Ustadz. Rian. Iya. Ini kan kalau mat apa namanya ini tadi ya? Arid li sukun, mat solar. mat Oh iya, lin, mat sukun. mat arid li sukun sama mat lin itu kan dibaca 2, 4 atau Iya, berapa? betul, 6 di akhir kalimat, berarti di wakof Iya, ya? Iya, di wakof. Nah, kalau itu terjadi sebelum wakof dan itu ada mat tersebut, berarti bacanya juga sama segitu ya, Tat ya? Sama, betul, sama Bu. Sama. Kan gini Bu, yang diwakofin itu, yang dinamain sukun arid. Jadi taruhlah misalnya Al-Quraisy ini ada kalimatnya lagi misalnya. Li'ila fi Quraisy. Ternyata di sini ada terusannya lagi. Anda tetap jadikan itu sebagai matlin. Karena Anda memaksakan huruf itu menjadi sukun. Gitu. Ngerti nggak? Ya, harusnya kan pendek itu. Walaupun napas habis gitu. Iya, walaupun napas habis. Makanya saya bilang, iya kan? Walaupun napas. Iya, itu siapa itu yang lagi pulang kampung? Bunda, satu-satu ya. Belum. Masih Ustadznya masih. Ustadz, cuman kalau yang banyak saya perhatikan kalau lagi ikut-ikut pengajian gitu ya Ustadz ya, itu kan ini dipanjangkan seperti itu. Tapi nanti pada saat misalnya terakhir itu membaca misalkan mat badal misalkan waja'alnaha itu juga diempatkan misalkan yang ini 4 jangan. Nah itu berarti kan salah ya Ustadz ya, berarti salah kan dong. Yang 4 misalkan ini 4 ya berarti kan ini aja kan yang mat badal itu tetap 2 kan? Betul. Jadi gini Bu, kalau gini ya, kalau untuk di tengah kalimat gitu ya, di tengah kalimat boleh gak Anda pakai, misalnya boleh gak Anda pakai 6, makanya itu harus teliti, harus jeli, harus penuh dengan ketelitian. Kalau Ibu mau buka di halaman, itu ada di halaman 90, itu udah ada rumus-rumusnya di halaman 90. Kalau Ibu mau lewat gitu ya, mau langsung mau baca-baca di rumah, itu di halaman 90 itu udah ada kaidah-kaidahnya. Kalau misalnya contohnya di sini Bismillahirrahmanirrahim, dia mat arid li sukun. Di li'ila fi Quraisy-nya dia matlin. Itu ada rumusnya, Bu. Nggak bisa sembarangan baca. Di halaman 90 di halaman 91 di bab E, di poin E itu ada rumusnya. Gitu. Oke. On cam Ustaz. Oh, mati kameranya, kagak lihat. Iya. Berarti kalau misalnya itu yang di akhir kalimat itu mat badal, yang ibu-ibu baca misalkan 4 berarti salah gitu ya Ustadz ya? Nggak boleh dong, lagi mat badal nggak mungkin 4. Iya, 2. Iya, mat badal pasti 2, mat arid sukun pasti 2. Nah itu kadang-kadang kalau di tempat pengajian kayak gitu tuh disamakan semuanya Ustadz, jadi yang terakhir 4 ya 4 semua, ya kayak gitu. Ya harus. Ya itu juga Bu, saya juga rada sulit tuh ngasih. Saya kesulitan membangun kalimat agar orang itu tidak tersinggung ketika dinasihatin. Saya juga susah tuh Bu yang kayak gitu. Saya juga masih cari kalimat sekiranya saya ngomongnya apa ya biar nggak
dia nggak tersinggung ya. Kadang-kadang kita juga, saya contoh gini, Ibu mohon maaf, bukannya itu 2 rakaat ya? Orang tersinggung juga saya ngomong begitu. Gua lahir duluan, tahu apa lu? Lu baru makan garam, gua udah makan kecap, gitu. Salah lagi saya, Bu. Saya juga bingung itu, Bu. Tapi kita kalau untuk menjaga hati guru kita, gitu ya, hati guru kita, coba misalnya gini, di chat, Ustadz, Ustazah, mohon maaf, ini cara bacanya gimana ya? Kok di buku ini penjelasannya 2 rakaat, kok saya sering baca 4 rakaat, boleh nggak gitu? Cari cara yang sekiranya tidak menyakitkan hati, gitu. Ya Bu ya, karena nggak semua pengajar itu dia besar hati atau tidak, atau dia anti kritik. Banyak juga ustadz anti kritik, gitu. Ya baik, cukup, silakan. Sudah Ustaz, sudah 3 orang. 6. Ya, bentar lagi, sabar. Kita masuk pada mat lazim kalimi mustaqol. Mat lazim kalimi mustaqol. Apa itu mat lazim kalimi mustaqol? Bacaan yang wajib ya dibaca dengan berat. Kenapa dikatakan dengan berat? Karena hurufnya terbagi menjadi 2. Setiap huruf yang bertasdid pasti memiliki 2 huruf. Rumusnya sekarang. Apabila mat asli bertemu dengan huruf yang bertasydid. Apabila mat asli bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka wajib dibaca dengan 6. Contohnya, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ. Tuh. Ya, apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka wajib dibaca 6 harokat. Di sini catatannya sudah diberikan. Asal kalimatnya nih, tulisan di Quran ini kan tomatu tuh. At-tomatu nih, lihat di layar tuh, at-tomatu. Penulisan aslinya begini, penulisan aslinya tuh. Penulisan aslinya begitu. Di Quran seperti ini, aslinya begini. Mimnya ada 2. Gitu, makanya diberatkan. Maksudnya kalau dia gunnah ditahan, gitu ya. Kalau dia huruf diberikan haknya dulu, sempurna baru pindah. Itulah mat lazim kalimi mustaqol. Dan berikutnya adalah mat lazim kalimi mukhaffaf. Berarti panjang bacaan yang ringan. Apabila mat asli bertemu dengan huruf yang sukun. Ya. Contohnya ada 3. Tapi di sini cuma ada 2. Di surat An-Naml ya, ayat 91. Di sini dikatakan bahwasanya apabila mat asli bertemu dengan huruf yang sukun. Contohnya summa idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Gitu. Dipanjangin 6. Gitu ya. Baik, sampai sini silakan. Silakan yang mau bertanya. Ini bagus di pertanyaan ini. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya di sini.
Boleh. Ayo Bunda, tidak ada yang mau bertanya kah? Oke, kalau begitu saya yang bertanya, Ustadz. Saya masih penasaran ini dengan lazim mustaqor kalimi ini. Yang kemarin saya tanya ke Ustadz. Itu cara membacanya, apakah wajib dinaberkan? Ditinggikan intonasi suaranya? Enggak. Kalau bertemu dengan mim dan nun tidak. Oh iya. Tapi Bunda selain Ana, mim dan nun, selain mim dan nun, namanya intiqal. Oh, perpindahan huruf. Perpindahan huruf dari mat bertemu dengan huruf yang bertasydid, namanya intiqal. Oh iya, paham. Insya Allah. Bunda Ana, silahkan disimak. Ini kemarin Gitu saya ya. masih penasaran ini ya, ada diskusi dengan Bunda Ana. Alhamdulillah sekarang sudah terjawab. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, silahkan yang mau bertanya. Ya, tidur yang lain. Bu. Dah, ilaha illallah. Bunda, ayo silahkan ditanyakan. Biar mau paham enggak paham? Enggak apa-apa. Ini gimana mau ada ujian nih? Bentar lagi nih. Iya, silakan Bunda Desi. Desi Ratnasari. Bunda Desi. Ya, Umi. Ya. Yang tadi barusan Umi tanyain ke yang atamah tadi ya, yang ditekan. Nggak ada suaranya, Bu, putus-putus. Dia bilang begini, yang tadi, yang barusan sama pertanyaan seperti yang saya tanyakan tadi. Terus lanjutannya bagaimana, Bunda? Kata Ustadz, selain huruf mim sama nun. Nah, huruf yang lain tuh contohnya kayak mana? Nah, ini ada contohnya. Mana? Ini contohnya nih. Itu ada. Qul qala fillah tuh ada. Ini di layar kelihatan kan? Tuh Bunda, atau mudahnya gini. Al-haqqah. Dinaberkan ya, Ustadz, dinaberkan. Dinaberkan, iya, dinaberkan. Di halaman berapa saya sampai lupa. 83. Iya, coba lihat bukunya halaman 83. Di poin ketiga namanya intiqal. Ya. Next. Baik. Bunda sudah paham belum, Bunda? Bunda Desi. Ustadz belum tanya, Bunda Desi sudah paham belum? Ya. Sudah? Belum. Iya, dia bingung. Iya, dia bingung. Nah, iya. Bu, saya pengen tanya, Bu. Diam soalnya. Bu, ini bacanya apa ini? Ini bacanya apa ini? Diam-diam jebule bingung. Al-haqqah. Al-haqqah. Bacanya gimana ini, Bu? Coba bacanya. Al-haqqah. Nah, enggak, bukan gitu cara baca, bukan al-haqqah. Lah datar anak. Namanya naber, namanya naber, koknya ditekan. Al-haq. Ya, Ibu kayak keselak duit ribuan, duit gopean. Al-haq. Al-haqqah. Gitu cara bacanya. Yang dinaberin, nih huruf ko-nya kan punya siddah nih. Punya sifat siddah. Gitu. Itu yang dinaberin. Haqqah. Gitu. Berarti, jangan lama-lama juga. Berarti hurufnya banyak. Yang ditekan kayak gini berarti banyak. Lah iya, hurufnya banyak. Ada 26 huruf yang bertasdid. Oke, saya spesifikin dah. Indonesia, Ibu. Berarti mad asli di sini mad asli bertemu 26 huruf yang bertasdid. Nah, gitu. 26 huruf yang bertasdid.
Sini saya tambahin kecuali mim dan nun Oh yang iya. bertasdid. Iya. Berarti kecuali dua itu ya. Udah itu banget tuh. Itu Kecuali kalau dua itu ya. Ustaz, Baik, Beda. cukup. Ustaz, yang Ya, bertanya itu kalau mungkin saya ya. terlibat ya. Mungkin saya terlewat, Ustaz. Itu kalau Apa kalim itu? itu artinya apa sebenarnya, Ustaz? Kalim itu Kalim. kalimat. Kalim itu Kalim. kalimat, Bu. Kalimat. Oh, Harfu itu begitu. huruf. Kalau kalimi kalimat. Oh, oke. Oke. Lanjut. Baik. Iya, terima kasih Bunda. Selanjutnya Bunda Ari Umu Aljabar. Wah, panjang kali namanya. Iya. Karena kan di rumahnya di Masjid Aljabar nih, Aljabar. Itu rumahnya sebelahnya, yang ada apa toko semennya. Ayo. Silakan Bunda Ari. Putra saya itu Aljabar, Ustadz. Oh iya. Ayo. Mau tanya berarti yang apa? Mat lazim kalimim mutsaqal itu ada di kalimat apa surat Al-Fatihah ayat terakhir itu, Ustaz? Al-Fatihah. Apa? Al-Fatihah. 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 Iya betul. Walau bolin. Contohnya ada kan di halaman 83 itu waladolin. Di halaman 83 itu ada contohnya. Oh, tidak buka sampai sana tadi, Ustaz. Iya, bukannya kemana, Bu? Ke Ancol. Dah, ilaha illallah. Nyari sendiri tadi. Nah, iya. Itu aja, Ustaz. Iya. Iya. Siapa lagi tuh? Astagfirullahaladzim. Baik, selanjutnya Bunda Eka Prasetyani, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Oh, saya pikir kepencet. Waalaikumsalam. Saya mau nanya yang mukhafafah tuh untuk semua huruf. Mukhafaf. Iya, mukhafaf. Mukhafaf. Iya, boleh. Iya. Itu untuk huruf yang semua bersukun aja kah Pak Ustadz? Lah iya, Bu. Mereka semuanya bersukun. Jadi mat asli ketemu huruf yang bersukun. Iya. Jadi Contohnya cuma tiga dalam Al-Quran. Surat Yunus 51, 51, 91 dan surat An-Naml ada 91. Bacanya Allahu gitu. Oh iya. Berarti khusus ya. Nih, lihat nih. Nih, harus ada tiga ini. Harus ada tiga ini. Tuh, lihat yang saya buletin tuh. Ini harus ada tiga yang ini nih. Syaratnya nih. Tuh, ada tiga, kan? Kelihatan kan? Tuh. Baik, kelihatan nggak? Itu syaratnya itu. Syaratnya. ya. Atau kalau saya mau liatin teman-teman di sini nih. Di sini ya. Nah, ini dia nih. Nih, satu lagi yang ini nih. Nih, kalimatnya tuh. Oh, ini kan lamnya sukun gitu. Jadi al-ana al-zakaroin gitu. Contohnya itu. Baik. Saya ganti dulu. Baik, cukup. Oke, Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, bentar saya hapus dulu nih. Dan yang terakhir nih. Iya, kenapa? Sudah 3 orang. Iya, baik. Lanjut. Ini terakhir, bab terakhir. Kita masuk pada mat lazim harfi mustaqal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Sama artinya, Bu. Ya, panjang bacaan yang wajib dibaca dengan berat dan ringan. Cuma dia berada di kalimat fawatihus suwar. Jadi rumusnya adalah apabila huruf muqatta'ah. Tadi kan ngomong muqatta'ah ada berapa? Ada 12. Tadi kan baru 5 yang kita pelajarin. Haya, toharo. Ini sisanya nih.
Ini sisanya. Sisa muqoto'anya. Tuh, ada sin, ada nun, ada ko, ada sod, ada lam, ada ka, ada mim. Itu sisanya. Jadi 7 tambah 5 tadi 12. Kalau mat lazim harfi mustaqol, huruf muqoto'ah, sin, nun, ko, sod, lam, ka, mim bertemu dengan huruf yang bertasydid. Maksudnya mat asli bertemu dengan huruf muqoto'ah yang bertasydid. Kalau mat lazim harfi mukhaffaf, mat asli bertemu dengan huruf muqoto'ah yang sukun. Itu rumusnya. Dibacanya 6 harokat juga. Nah, ini adalah tabel. Contoh yang mukhaffaf. Nun. Nunnya sukun. Ada mat asli tuh. Nu mat asli. Ya, ada nun yang sukun. Yang kedua, qaf. Ko mat asli fathah bertemu dengan alif, setelahnya ada qaf yang sukun. Fod ada mat asli, setelahnya danya sukun. Alif lam mim. Tuh ada mim juga yang sukun, mim yang akhirnya sukun. Kalau yang mustaqol tuh ada mim ketemu sama mim yang bertasydid. Gitu. Alif lam mim sod, ada mim bertemu dengan mim yang bertasydid. Jadi kalau mustaqol cuman 3 contohnya, mimnya pasti bertasydid. Setiap mim yang bertasydid pasti dia mat lazim ya, harfi mustaqal. Kalau yang sukun pasti mat lazim harfi mukhaffaf. Silakan. Baik, yang mau bertanya silahkan. Ini sesi terakhir ya. Tadi juga ada yang nanya ain sin qaf kan? Nanti saja. Nanti ditanya lagi baru saja. Selain Ummu Halim, tidak ada lagi? Oke, saya Baik, silahkan Ummu. matikan rekamannya ya.